Baik, perkenalkan nama saya Opianto Zaluku, kelas MZ202, dosen pembimbingnya Pak Joko Suharyanto SEMM. Di sini saya akan membahas tentang mata kuliah pengantar bisnis, yang dimana pembahasan kali ini yaitu membahas tentang eh, aspek etika bisnis yang sedang terjadi, yaitu persaingan antara pelaku bisnis PT Tirta Investama atau Aqua dan PT Balina Agung Perkasa atau perusahaan dari Le Mineral. Di sini yang menurut saya aspek etika bisnis dalam kasus tersebut harusnya sebagai PT Tirta Investama atau pemegang Aqua tidak melakukan persaingan yang tidak sehat terhadap merek Le Mineral, karena kita udah tahu pemegang produk nomor satu yaitu Aqua, dan Le Mineral ini adalah produk baru di eh, produk minuman botol. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa telah terjadi yaitu persaingan yang tidak sehat antara Aqua dan Le Mineral. Selanjutnya, apakah yang terjadi? Nah, di sini dari berita yang beredar, di mana Le Mineral menyampaikan bahwa temuan di lapangan Aqua dan distributornya bekerjasama untuk melarang sejumlah toko menjual Le Mineral. Diduga juga Aqua dan distributornya melakukan pengancaman atau intimidasi yang hendak menurunkan status dan fasilitas atau degradasi. Yang artinya mereka sengaja melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum atau melakukan persaingan yang tidak sehat dengan melarang sejumlah toko atau distributor toko Le Mineral untuk menjual produknya. Hal tersebut tentunya melanggar hukum yang dimana di dalam pasal Undang-Undang 15 ayat 3 huruf B dan pasal 15 huruf A, B tentang Undang-Undang nomor 5 tahun 99. Hal itu tentunya sudah melanggar hukum ya. Dan itu tidak dibolehin dalam peraturan perundang-undang. Nah, untuk berikutnya, seperti apa sih yang harusnya dilakukan oleh eh, Aqua? Harusnya Aqua melakukan prinsip nilai-nilai yang mengatur perilaku bisnis dalam interaksi pelanggan, rekan bisnis, karyawan, masyarakat, dan lingkungan. Etika berbisnis bertujuan untuk memastikan bahwa bisnis beroperasi dengan cara yang bertanggung jawab, adil, dan memperhatikan dampak terhadap semua pemangku kepentingan. Artinya, harusnya Aqua tidak melakukan hal-hal yang sudah melanggar hukum atau melakukan tindakan-tindakan pengancaman atau intimidasi terhadap produk-produk lain. Bukan cuma Le Mineral saja, seperti produk-produk lainnya juga, yaitu saling menghargai dalam melakukan persaingan bisnis. Nah, untuk selanjutnya yang perlu dibahas itu berikut ada beberapa prinsip etika berbisnis yang umumnya diterapkan. Salah satunya integritas atau kejujuran dan komitmen bertindak secara adil dalam semua aspek. Ya, kejujuran yang tadi, persaingan sehat, tidak melakukan kecurangan, dan saling menghargai sama produk yang bergerak di bidang penjualan minuman air bersih. Nah, kedua di sini ada yaitu kepercayaan, membangun hubungan saling percaya dengan pelanggan, karyawan, mitra bisnis melalui transparansi, keandalan, dan pemenuhan janji. Nah, kepercayaan ini juga harusnya dimiliki oleh setiap pemilik produk, seperti contohnya dalam pemenuhan stok atau eh, pemenuhan segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh pelanggan atau distributornya, baik itu dari eh, pihak Aqua maupun Le Mineral.
Nah, selanjutnya tanggung jawab sosial, mengakui dampak sosial lingkungan kegiatan bisnis dan berupaya untuk berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Ya, artinya semua kegiatan yang berkaitan dengan penjualan masuk kebutuhan dalam masyarakat berupa produk aqua dan air mineral itu harusnya berdampak positif bagi masyarakat. Misalkan membantu dalam pendapatan masyarakat sekitar, melakukan penjualan secara menawarkan dengan mengiklankan dan mendistribusikan ke semua penjual-penjual di setiap eh, lapisan masyarakat. Dan yang keempat yaitu menghindari konflik kepentingan, menjaga jarak dari situasi di mana kepentingan pribadi perusahaan bisa mengungguli kepentingan yang lebih luas. Nah, yang tadi yang dibahas dari atas yaitu antara konflik dan aqua dan lem mineral yang terjadi konfliknya yang persaingannya yang tidak sehat yang dilakukan oleh aqua kepada lem mineral. Hal ini harusnya tidak terjadi karena harusnya tentunya sama produk harus saling menghargai, harus saling memberikan dukungan, bersaing sehat dan tidak saling menjatuhkan ya. Biar eh, perusahaan ini tentunya menjadi terus maju dan tidak menjadi mengungguli kepentingan yang lebih luas. Hal ini karena kepentingan perusahaan lebih penting daripada kepentingan pribadi yang tentunya akan berakibat eh, pada produk tersebut. Selanjutnya aspek eh, pengelolaan bisnis. Nah, di sini berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih aspek mengelola bisnis. Ya, di sini ya kita bisa lihat manajemen sumber daya atau SDM. Aspek ini dilibatkan perekrutan, pelatihan, pengembangan dan pengolahan karyawan. Manajemen sumber daya yang cukup mengatur kebijakan karyawan, penilaian kinerja, motivasi, manajemen konflik dan pengelolaan hubungan kerja. Artinya di sini juga ada yang dinamakan dengan memanage sumber daya manusianya. Di situ terlihat ada salah satunya perekrut seperti HRD, ada juga bagian pelatihan. Artinya pelatihan ini dilakukan pembekalan sebelum melakukan pekerjaan, seperti melakukan pembelajaran dan melatih semua karyawan sebelum melakukan masuk ke dalam bidang kerjaan tersebut. Terus pengembangannya, pengembangan yaitu melakukan inovasi, inovasi secara terus-menerus untuk lebih baik eh, biar produknya semakin terkenal. Dan yang terakhir yaitu pengelolaan karyawan, yang di mana pengelolaan karyawan ini yaitu sumber daya manusianya yang mencakup pengaturan kebijakan karyawan. Terus di sini juga ada penilaian kinerja, motivasi, manajemen konflik, dan pengelolaan hubungan kerja. Berikutnya yang mana jika aspek dinilai dengan baik, maka orang yang dalam perusahaan akan mampu bersaing dengan menciptakan inovasi, misalkan sumber daya manusia akan melahirkan kreasi integritas perusahaannya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa jika dijalankan dengan baik aspek ini, maka dalam bersaing, melakukan dan menciptakan inovasi baru, misalkan dalam sumber dayanya, otomatis perusahaan tersebut akan semakin maju, bukan malah semakin eh, jadi mundur. Ya, artinya di sini aspek ini akan membangun sumber daya manusianya dengan menciptakan inovasi-inovasi terbaru, dengan melakukan persaingan-persaingan yang sehat, dan tidak melakukan kecurangan seperti melakukan eh, tindak pengancaman dan melakukan intimidasi terhadap produk lain. Nah, berikutnya ada itu namanya manajemen strategis.
Aspek ini melibatkan perencanaan jangka panjang. Artinya setiap usaha tentunya memiliki perencanaan jangka panjang. Yang artinya produk tersebut bisa semakin berkembang dan bertahan lama untuk eh, melakukan perubahan atau melakukan inovasi-inovasi baru terhadap produknya. Terus pengambilan keputusan strategis. Ya, artinya ini mungkin pengambilan keputusan yang strategis ini misalkan ambil suatu keputusan harus secara matang-matang agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, mengembangkan visi dan misi perusahaan. Pengembangan visi dan misi perusahaan ini yang bertujuan artinya demi kebaikan perusahaan biar lebih maju. Serta penempatan tujuan strategis juga melibatkan analisis lingkungan bisnis, pengetahuan persaingan, identifikasi peluang baru, dan menyesuaikan strategis perusahaan. Nah, berikutnya ada kepatuhan dan etika. Aspek ini berkaitan dengan pematuhan peraturan dan aturan yang berlaku, serta menjalankan bisnis dengan etika yang tinggi. Manajemen keputusan yang melibatkan pemahaman dan keputusan terhadap hukum, kepatuhan terhadap pemerintah, standar industri, dan etika berbisnis. Artinya di dalam sebuah usaha atau perusahaan tentunya ada aturan-aturan yang melibatkan eh, baik itu dari hukum, peraturan dari pemerintah, baik pun itu dari standar industrinya sendiri. Tentunya kita harus sebagai pelaku usaha kita harus mengikuti aturan-aturan yang telah dibuat, yang telah diterapkan oleh pemerintah, masyarakat, dan hukum sebagai etika bisnis. Nah, yang terakhir ini adalah seluruh aspek di atas akan berkaitan tentunya dikelola untuk mencapai kesuksesan dalam mengelola bisnis. Pentingnya untuk memperhitungkan setiap aspek ini dengan cermat dan mengadaptasinya sesuai dengan kebutuhan. Sekian untuk pembahasan saya mengenai materi saat ini atau pengantar bisnis. Mungkin kalau ada kesalahan kata atau ada yang tidak sesuai, mohon maaf, mohon dimaklumi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.